Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Boleh tidak hanya mubalik yang membacakan itu kalau mau ngaji bareng saya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa boleh ya. Itu bukan lagu kebangsaan Torekat, bukan. Tapi doa ikhlas sebenarnya. Doa ikhlas. Sebab kalau mau ngaji itu atau mau zikir atau mau yang lain-lain banyak ganjelan itu. Ilahi fulus maksudi. Ya Allah, uang yang aku tuju. Mudah-mudahan yang ngundang ngasih uangnya gede, sering ganjel itu. Ilahi duren maksudi. Itu jujur, apalagi ilahi jahe maksudi. Pokoknya banyak lah. Untuk membuang itu maka anta maksud. Ya. Waridho kamatlubi itu juga membuang segala sesuatu selain ridho Allah. Begitu. Betul saya tidak hadir beberapa bulan. Yang dekat kemarin karena masih di Mekah. Jadi ada beberapa rombongan ikhwan TKN Suryalaya. Ada rombongannya Al-Mukarramah, Pangersa Ibu Hajah Otin, Ketua Umum Ibu Bela Pusat. Ada rombongannya Al-Mukarram, Pangersa Aang. Ada rombongannya Pak Wahfi, Kiai Wahfiuddin. Ada rombongan Ajengan Jajian. Semuanya tidak ada yang bisnis umroh. Itu buang dulu itu. Pandangan-pandangan dianggap nanti Pak Jajian bisnis umroh. Tidak ada. Saya setiap tahun berangkat ke Mekah ke Madinah. Ada yang mau ikut, nggak ada yang mau ikut, saya berangkat. Mau apa Pak Jajian ke sana? Mau belajar ibadah. Ya. Jadi tidak ada unsur-unsur lain. Tidak ada. Pangersa Aang juga sama, tidak ada. Boleh membahasakan mari bung rebut. Belum tentu. Tapi karena memang yang sudah populernya itu, ya itu. Seujung rambut dalam hati kami ada perasaan. Saya lebih dari Anda, hanguslah kami. Do'ro sakatahta aqdamin nas. Perintah dari beliau, tempatkan kepalamu di bawah telapak kaki orang lain. Bukan menjadi khadim mursyid itu tempatkan kakimu di atas kepala orang. Qaditu alagagulugu. Nah, jadi jangan lupa ya ke saya. Awas dah, duren gedekeun duren. Bawang berebes, bawang. Telur. Dari sana rumput rampit tarik itu tarik itu. Enggak boleh. Kami harus menjadi baik. Mana Kang Ibnu? Udah dipasang? Oh, kabelnya hilang. Ya, tolong disebutkan aja lah. Saya mendapatkan perintah dari Al-Mukarram Kiai Haji Baban Ahmad Jihad pada bulan yang lalu. Kang, para dosen di STIE perlu kajian Miftahus Sudur. Siap. Saya sebagai khodim Pangersa Abah
dan khodim para putra. Syarat itu di dalam tarekat wajib menghormati mursyid dan keluarganya. Dan keluarganya. Nah, saya laksanakan tugas itu, saya tulis 10 keutamaan Miftahus Sudur. Nah, kalau pembahasannya sudah oleh Ajengan Soleh, uraiannya tentu sudah sering oleh Al-Mukarram Pengersaang, ya saya sekarang perlu melihat apa sih kelebihannya kitab kecil itu. Mana kitabnya Ajengan? Coba penampilan aja. Ya, nggak menarik. Ketahuan jilidnya ke Bang Syakir. Bisa orang menghina kitab ini, bisa. Dan tidak dilarang kalau ada yang punya niat ingin menjilid dengan bagus, silakan. Asal ikhlas. Asal. Tetapi saya perlu menjelaskan 10 keutamaan kitab ini. Yang pertama, naon Cep Nur? Ngadeg jang, ngadeg. Nadawidi ka. 10 keunggulan kitab Miftahus Sudur disampaikan pada waktu kajian Miftahus Sudur di STIE. Yang pertama, disusun oleh alim, sufi, mursyid kamil mukammil. Sebut kusadayana. Disusun oleh alim, sufi, mursyid kamil. Kalau seorang ilmuwan membaca buku, pasti akan ditanya siapa yang nyusun. Saya pernah beli buku cukup menarik judulnya. Saya hanya membacanya 5 menit sudah, mohon maaf saya lempar buku itu. Saya beli mahal itu, sebuah buku tebal. Poho deui ngaranna ge nahaun? Syahadat. Ya. Begitu saya lihat, iya jelema boga ilmu menang culak-colek sautak saeutik baca tina buku batur dituangkeun jadi buku dia. Tujuanana dagang buku. Kaame nu kitu. Ya. Tapi kalau Anda melihat Miftahus Sudur dalam kapasitas saya sebagai ilmuwan hari ini. Jadi kalau ngomong begini bukan sedang propaganda, ngejempol-jempol pengersa Abah, mendewa-dewakan, bukan, ini objek. Artinya kalau Anda ilmuwan, sidanglah saya oleh 10 profesor ya. Uji coba ilmu di kelas doktor pasti minimal 7 profesor atau 10. Di saya sanggup diuji. Kalau ada yang mau nyidangnya. 10 profesor. Tanya, apa? Kenapa Pak Jejen memberikan judulnya MHTM Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur? Apa sih buku segede gini? Mana hikam? Tidak buku yang besar. Silahkan bandingkan. Di tangan kiri saya ada Al-Hikam, di tangan saya ada Miftahus Sudur. Jujur, penampilan gagah mana? Tebal mana? Tetapi Anda harus tahu kenapa ini beredar. Ini dulu kurang beredar. Mana yang lebih ditakuti Yahudi? Ini enggak terlalu ditakuti. Saya sudah datang ke makam penyusunnya di Mesir sana, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini juga penting. Maka hubungan antara hikam dengan ini pelengkap Miftahus Sudur. Ini pelengkap. Jadi kalau nasi dengan ikan, nasinya ini sah makan nasi tanpa ikan. Tidak termasuk makan ikan tanpa nasi. Paham? Ini dinyatakan sebagai kitab tasawuf tertinggi internasional. Kiai yang berani mengajarkan hikam itu dianggap sebagai kiai ulama sufi tertinggi tingkat keilmuannya. Karena ini sulit dipahami. Bahkan banyak negara yang menyatakan bahwa hikam tidak boleh beredar.
termasuk salah satu negeri di Malaysia, negeri 9, melarang peredaran hikam, nggak boleh dikaji. Termasuk di perguruan-perguruan tinggi Islam di Indonesia, kitab hikam ini disebut kitab jumud, kitab pembeku. Kalau orang pegang ini malah jadi beku nanti. Negara tidak akan maju. Itu Pak, fenomenanya begitu. Saya jawab. Ini dulu nih yang pelengkapnya dulu saya sebut. Apa sebabnya hikam disebut kitab jumud? Hikam disebut kitab yang memogokkan, menghambat kemajuan. Karena hikam mencerca dunia. Karena hikam anti dunia. Saya tanya, hikmah keberapa dari 292 hikmah yang mencerca dunia? Jawabannya, tidak satupun yang mencerca dunia. Jadi, kalau ada orang ngaji hikam beletak-beletuk karena dunia, maaf ini bahasanya nggak enak. Sebab yang membahas hikam balangsak. Ketika orang membahas hikam dia belum sejahtera, sebutlah miskin, dalam hati di lidah hikam, dalam hati benci sama yang kaya nutara mere. Maka hikmah nomor berapapun nembaknya ke sana. Al-bakhil. Nah ya, kalau mau belajar tembak-tembakan hikam, ya saya bisa begituan. Iradatu kat-tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyafatil khafiyah. Kita ini harus asbab. Hadirin, tetapi jangan terlewat. Jangan sampai mengejar dunia sehingga meninggalkan yang lain. Jangan seperti si Anu. Di sininya enggak ada si Anu, enggak ada. Jadi si Anu itu keluarnya dari sang pembahas hikam. Jadi kerusakan bukan di studio tapi di pesawat Anda. Oh, dengek. Mudah-mudahan saya tidak memuji diri. Kawan-kawan mahasiswa tadi di UIN baru tahu, oh begitu ya hikam itu. Iya. Saya perlihatkan jabatan saya. Kalau ada orang yang mengatakan hikam menghalangi jabatan, saya gurunya hikam jabatannya 36. Jabatan saya 36, Pak. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada honornya. Wah, kalau ada kabelnya dipasang jabatan saya. Ada Ketua Umum Majelis Ulama, Syuriah, NU, Rais Jamiah, Thoriqoh, Dewan Pakar Pendidikan, Dewan Kehormatan Pramuka, Ketua Forum Akselerasi Sukabumi Sehat, Ketua Paguyuban Seni Islami, dan macam-macam. Jadi tidak ada hikmah atau dalam tasawuf ini yang menyatakan anti dunia. Ini pelengkapnya. Bahkan justru hikam ini adalah kunci sukses. Sebut, hikam adalah kunci dalam segala bidang. Bukan hanya bidang tasawuf. Bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Ini kunci. Jadi yang memogokkan bukan hikamnya, orang yang membahasnya. Sebab dia sendiri nggak ngerti. Dibaca hikamna, diterjemahkan kemana, nerangkan kemana, wena cebrak. Kan bae nu ngadengkeun belet ieu, ungek. Tuh Pajajan jangan begitu, daripada nggak ada yang mengingatkan. Kitab yang begitu mulia, ini adalah penopang Miftahus Sudur. Saya bacakan nomor 1. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Manusia harus percaya diri. Manusia harus bekerja keras. Tapi jangan merasa bahwa dia akan sukses hanya oleh diri sendiri. Tanpa bantuan pihak lain. Di dalam perjalanan melakukan sebuah kerja apapun, pasti banyak kesalahan. Takut salah harus, tapi juga harus siap salah. Bukan sengaja salah, manakala terjadi kesalahan, jangan mengurangi harapan. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Kira-kira kunci sukses, kunci mogok? Kunci sukses. Untuk penggunaan hikam di jalan tasawuf. Perjalanan yang harus
dilalui oleh seorang murid dalam tarekat adalah Isra, memberjalankan ruh dari tadi disebut mulki ke malakut ke jabarut ke lahut melalui 4 lapis alam sampai wusul kepada Allah. Mungkin salah? Mungkin salah. Tapi jangan takut salah. Asal jangan sengaja salah. Ya. Diupayakan untuk tidak, tapi ternyata salah. Ya maju lagi. Pak mau kemana? Bandung. Sudah sampai mana? Pamoyanan. Jadi sekarang posisi belok kiri. Sebelah mana? Indihiyang. Pak salah. Oh salah ya. Balik lagi. Jangan karena salah. Oh kalau begitu aku putus asa nggak berangkat Salah. Itu salah bener. Kalau kesalahan tadi salah adalah merupakan keberhasilan tertunda. Tapi kalau Anda karena salah putus asa, itulah salah yang sebenarnya. Berangkat sampai ke Bandrek, belok kiri. Assalamualaikum, di mana posisi? Tahu nih kayaknya ada rel kereta api Cibatu nih. Garut sama Kang Garut. Lain kadinya atuh ka Bandung mah. Balik deh. Salah itu biasa. Kalau keluarga besar TKN Suryalaya itu kurang lebih jumlahnya 4 juta. Insya Allah yang tidak lagi salah pangersa Abah. Kita semua murid salah semua. Tukang salah. Mang Jejen, tukang pangersa ngaos, tukang salah. Bosnya, jamaah, salah. Jadi salah itu baik apa benar? Enggak, salah itu tidak baik. Tapi tahu salah itu yang baik. Tahu bahwa diri kita, sebelum saya dibimbing oleh pengersa Abah, saya paling pintar menyalahkan orang. Kalau sudah bicara Al-Quran, hadis tentang neraka, pasti saya tembakan pada orang lain. Ini biasanya omongan saya kan direkam di Inayah, langsung perdengarkan melalui radio, nanti juga suka disidikan kan. Tanpa edit lagi itu CD-nya. Udah segalanya, ngomong apapun naik. Mohon maaf kalau ada yang salah, perbaiki saja oleh Bapak. Karena kita tidak meminta apapun. Ya, Pak Jejen, kok begitu? Khidmah, titik. Ya. Jangan berpikir, waduh, kalau Pak Jejen CD-nya laku sekian berarti pantas ganti mobil. Enggak, Pak. Tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang di sini. Tidak ada. Maksud saya bicara begitu adalah perlu diketahui. Jadi omongan saya katakan apa tadi? Kita ini gudang. Dulu sebelum dibimbing oleh pengersa Abah, saya paling pinter. Semua dalil-dalil Quran hadis yang kira-kira jurusan neraka, pasti saya tunjukkan pada orang lain. Tukang jinah lebokeun jahanam korupsi sia, hakan sakor. Dulu bretok. Setelah belajar dibimbing oleh pengersa Abah, siapa calon neraka? Saya. Hadirin, ingin ke surga, ingin ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Masih banyak yang keberatan. Nggak apa-apa. Ini pendidikan kok. Yang sedang ngomong ini kira-kira pengen ke surga apa pengen ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Hah? Surga? Neraka? Yang nyebut Pak Jejen calon surga karena tahu kalau Pak Jejen disebut calon neraka marah. Supaya tidak marah sebut saja calon atau harapan ya. Saya paham lah insya Allah. Ketebak. Justru sebenarnya saya ini harus mengaku calon neraka. Ilahilas.
Stop, jangan dulu dilanjutkan, wong nggak ngerti maknanya. Nun Gusti abdi teu pantes asuka. Wahai Tuhanku, saya tidak layak masuk ke. Mungkin kata malaikat, memang nage siapa calon neraka. Mungkin. Ayo atuh maneh kudu ka neraka wala aqwa ala naril jahimi. Memang saya calon neraka kalau melihat data dan catatan, saya calon neraka tapi saya enggak sanggup. Mungkin kata malaikat ngalieurkeun sia. Bukan ngalieurkeun. Kalau melihat dosa saya calon neraka tapi saya tidak sanggup. Mending keneh jelema ayeuna ngaku calon neraka, banyak tobat meningkat ibadah lalu tidak jadi ke neraka, daripada orang sekarang nepuk dada ngaku paling ke sorga, tidak meningkatkan tobat dan ibadah, di akhirat tidak jadi ke sorga. Mau pilih mana silahkan, up to you. Disusun oleh Al-Alim, sebuah kumpulan tarekat layak diwaspadai, dicurigai kalau yang memimpinnya bodoh. Kok Pak Jajan tahu? Di satu pihak saya sebagai murid Suryalaya, di lain pihak saya sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang menaungi kurang lebih 46 tarikat di Jawa Barat. Jadi kita bukan memusuhi yang lain, bukan, jangan. Dari mana sumbernya memusuhi? Ditambah tidak ada bisi aya batur nyekal torekat. Carekan kumaneh. Enggak ada. Akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Ulah ngewa ka ulama nu, ulah nyalahkeun. Pan dibaca wae. Ya. Hati-hati, lidah kita suka gatal, pengen nyentil orang lain. Melanggar tambe. Pengarsa Abah tidak bertanggung jawab pada orang yang melanggar tambe. Jangan. Bahkan wujudkan suasana jam'iyah atau jamaah tarekat lain memerlukan bimbingan kita. Agak berat mungkin saudara untuk bicara begini. Ya, orang lain memerlukan bimbingan kita. Saya di Singapura bedah Sirul Asrar dihadiri oleh beberapa jamaah thariqah dari thariqah lain. Mereka berkomentar, alhamdulillah, untung ada Suryalaya. Kalau tidak ada Suryalaya saya nggak paham itu tuh Sirul Asrar. Ya, tetapi ukur kemampuan diri. Jangan sampai terkontaminasi diri kita. Nah, di Cibaregbeg, tarekat Rifaiyah, setiap halnya pasti yang ceramah saya. Mereka tahu bahwa saya murid Suryalaya. Bahkan mereka mendapatkan bimbingan. Karena kebetulan, nah ini ya, ngomong kebetulan nggak boleh lagi. Kurang pas. Karena keadaannya kurang memahami referensi. Maka bahsul kitabnya oleh kita. Jempling bangun embung euy. Kade ulah. Ya, di sini perlu kelegowan, kebesaran jiwa. Disitulah agungnya pengarsa Abah. Pernahkah Anda mendengar pengarsa Abah menyalahkan orang lain? Tidak pernah dan tidak akan. Tidak akan. Bahkan husnuzan bahwa orang lain lebih daripada kita. Kejadian di Riau, sudah saya sampaikan dulu, bahkan ada di CD-nya. Di depan Pak Gubernur, saya bertemu dengan tarekat lain, yang mungkin karena sudah lama nggak senang ke Suryalaya. Begitu saya sebutkan saya dari Suryalaya, tarekat apa itu? Tarekat yang nggak ada suluknya itu. Gatal juga pengersaan lidah saya.
Saya taker lah penampilan kayak begini, ilmunya paling secuil. Gua gasak, mampus lu. Dalam hati gak ada. Tapi ingat, saya colek-colekan dengan Pak Wahfi. Tambah. Diem aja. Alhamdulillah, kami bisa menahan diri. Kalau ada orang mengatakan, mana suluknya? Yang disebutkan suluk di Suryalaya, tiap detik juga suluk. Dikir Khofi itu suluk, dikir Jahar juga suluk. Khotaman Manakiban itu suluknya. Suluk itu salaka itu melakukan perjalanan. Dan dengan hormat, setahu saya tidak membanding-bandingkan untuk merendahkan yang lain. Setahu saya yang paling dinamis adalah Suryalaya. Kenapa? Karena pembinaan hariannya jalan. Pembinaan mingguannya, pembinaan bulanannya jalan. Ada sistemnya begitu. Di sini kelebihannya. Saya tahu ada tarekat lain yang kumpul muridnya paling setahun sekali. Dilepas saja begitu. Kalau di sini dikendalikan, dibimbing penuh. Itu yang pertama. Dipimpin oleh alim, pengarsa Abah, memahami Al-Quran 30 juz. Bukan hanya paham 2-3 ayat, 10-20 ayat, 100-200 ayat. 30 juzu beliau pahami. Hadis-hadis beliau pahami. Bukan 1-2 hadis, bukan 10-20 hadis. Ratusan ribuan hadis beliau paham. Beliau menguasai ilmu tauhid, akidah. Beliau menguasai ilmu fikih. Beliau menguasai ilmu tasawuf. Beliau menguasai nahwu, tata bahasa, sorob, konstruksi bahasa, ma'ani, bayan dal badi, ilmu sastra, dan lain-lain. Beliau alim. Ya. Jadi, nyusun kitab ini kalau tidak berbekal ilmu-ilmu yang tadi, tidak akan terwujud. Alhamdulillah. Juga sufi. Banyak alim yang bukan sufi. Apa sufi? Sufi adalah orang yang memahami ilmu tasawuf dan mengamalkan. Kalau orang ahli ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan, bukan sufi, disebutnya ahli ilmu tasawuf. Kalau seperti masakan, ahli resep. Bu, bisa resep? Bisa. Resep sop? Bisa. Semur? Bisa. Bistik? Bisa. Apalagi? Renang? Bisa. Ibu pernah masak? Oh, masak sih nggak pernah. Jadi kumaha tuh hari hayang daang ngegel katelnya. Katelnya yang dimakan. Ya. Begitu. Sufi. Paham sekarang sufi? Banyak orang ngomong-ngomong sufi tapi nggak tahu apa itu sufi. Tuh dia sufi, lihat jubahnya. Oh, jubah mah bukan patokan sufi, Pak. Bukan. Siapapun boleh. Bapak punya uang beli jubah dipakai, apa langsung jadi sufi? Pakai baju kayak bajunya sufi mungkin boleh begitu. Jadi kenapa Suryalaya tidak menganjurkan uniform, tidak menganjurkan jubah tertentu, apa hitam, apa ungu, abu-abu, enggak. Ya begini-begini aja. Borelang boleh, batik boleh. Saya datang ke sini, saya sudah jadi murid tasawuf di perguruan lain. Doktrinnya harus atau dilarang memakai baju-baju yang mahal. Maka saya datang ke sini tahun 90 pakai baju sudah ada robeknya, kain juga bolong-bolong, dah bukit udud ongkoh deh. Tambahan senal juga sudah copot. Dan tidak merasa malu karena memang doktrinnya begitu. Wong saya belajar jadi sufi di bawah pohon pinggir Citanui situ, saya sedang berjalan, beliau nyusul saya. Assalamualaikum. Jangan jajan.
Oh, Akang ya, ada apa Kang? Ada amanat dari pengasabah. Apa katanya? Bajunya nggak usah tasawuf, kalbunya aja. Jadi saya diingatkan bahwa tasawuf bukan terletak pada pakaian. Silakan kalau mau pakai yang jelek ya silakan, mau pakai yang bagus ya silakan. Tidak diharuskan tasawuf harus pakai baju jelek. Nah, pulang ke rumah, tidak ke rumah dulu, mampir ke toko. Langsung ngukur, bikin safari 2, jas 2. Bulan depan datang sudah pakai safari. Ketemu pengasabah mengatakan, "Ah itu cara pejabat." Sekarang saya pakai baju mahal. Ini perantaranya ini. Jangan ada pikiran-pikiran Persi, jejen Persi Gaos. Nggak ada. Kasihan saya kalau melihat orang yang memikir, jadi kata ajangan Gaos begini, kata ajangan jejen begini, ini gimana? Ya mau pakainya yang mana gitu aja. Ya. Nggak ada. Perbedaan bisa ada karena beda lapangan. Saya mau nembak kancil. Pengersa ajangan Gaos mau nembak banteng. Kira-kira pelurunya sama apa enggak? Ini kata ajangan Gaos harusnya pakai mimis. Kata ajangan jejen mesti pakai bedil meriam. Ini gimana? Ya terserah lah, kejadiannya bagaimana gitu. Nggak ada. Supaya jalan enggak? Ya. Insya Allah tidak ada. Sama dengan yang lain juga dengan yang lain, bukan hanya dengan beliau saja. Tapi kan yang jam terbang pembinaannya sering, ya kami dengan beliau juga. Tidak ada Pak. Tergantung situasi. Karena guru kita lautan tanpa tepi, kearifan kebijaksanaannya tanpa batas. Alim. Sufi. Paham sekarang kalimat sufi? Tidak setiap alim sufi. Tidak setiap sufi alim. Boleh jadi orang sufi kurang alim. Boleh jadi orang alim tidak sufi. Kaqaulina li alimin zi goplah azikru miftahul li babil hadrah. Kami mengatakan kata Syekh Abdurrahman Akhdari, ada orang alim tapi tukang lupa pada Allah. Kiai eling, sadar. Dikir kiai dikir. Pepatah dikir ke dewek. Pandai ke dikir biar. Dikir lidah belum tentu dikir kalbu. Dikir lidah dan kalbu belum tentu dikirnya tembus pada sirri. Zikir. Plus mursyid. Tidak setiap sufi itu mursyid. Tidak setiap sufi itu. Ada orang sufi tasawuf akhlak untuk dia sudah sangat bagus. Tapi tidak diberi wewenang untuk membawa orang lain. Sama dengan Nabi dan Rasul. Rasul diberi wahyu untuk dirinya dan diperintahkan dakwah. Membawa orang. Kalau Nabi diberi wahyu untuk dirinya tidak diperintahkan bawa yang lain. Begitupun guru kita. Ya sufi, ya mursyid. Mursyid tidak bisa ditawar-tawar. Kemursidan tidak bisa diinginkan. Tidak bisa dianti-anti. Jangan ada seujung rambut. Anda belajar zikir di sebuah perguruan thariqah. Punya harapan ingin jadi mursyid. Wah, Pak Jejen kok berani? Saya harus berani ngomong begini. Sebab sering terjadi di sebuah perguruan thariqat. Ketika Syekh Mursyid menurut fisik uzur sering terjadi tatawul. Tatawul teh memanyangkeun beheung. Kampanye kemana-mana ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya nahaun sebenarnya ada burung.
Jangan pikirkan soal itu. Ini bukan partai. Sudah habis masa bakti, siapa kira-kira penggantinya? Kalau partai silahkan. Kalau ormas silahkan. Pesantren biasa boleh. Tapi kalau soal kemursidan, laisa bibahsina. Bukan pembahasan di kelas kita. Itu khusus pembahasan Allah dengan arwahul kummal. Paham? Saya harus tegas dalam hal ini. Jam'iyah Thoriqoh di Suryalaya ini bukan partai. Bukan ormas. Tapi ini adalah sebuah jamaah Thoriqoh. Yang semuanya ikhlas. Yang muncul dari kita doa dan doa. Bagi pengersa. Dipanjangkan usia dunianya. Disehatkan. Itu doa dan doa. Wafatnya Al-Mukarram Kiai Haji Nur Saiduddin bagi saya merupakan pukulan. Karena kalau saya ke Pangersa Abah lalu beliau sudah istirahat, saya bawa air kan. Enggak sulit-sulit ya saya ke Kiai Dudun. Izin Allah. Beliau mendahului. Cukup kaget kami mendapatkan SMS, kami berangkat ke sini. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Al-Fatihah. Jadi kalau di mana-mana mau manakiban, setelah manakiban sambil mencicipi snack, ngobrol. Jadi kita kira-kira gimana ya? Abah sudah seperti itu. Cepat beritahu. Ya, stop ya. Jangan bicara soal itu. Ya. Kalau melihat ilmu sih layaknya sih ini nih. Diprediksi. Ya saya hormatilah. Yang sudah-sudah saya hormati. Anda punya rasa tanggung jawab. Tapi perlu diketahui bahwa itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita adalah amalkan kalawan nya sing bener hirup, sing akur jeung batur. Pernah kan ya ngobrol ya? Ya sudah. Ya sudah. Gak apa-apa, karena belum tahu dikira boleh seperti di partai atau seperti di ormas. Seperti di Makassar kemarin, kira-kira Said Agil, Pependi, apa Bagja, Ulil Absor Abdallah. Ya dipilihlah. Kalau kemursidan tidak berdasarkan pemilihan. Dan itu bisa terjadi seorang mursid beralih alam tetapi belum menentukan siapa pelanjut. Ya, jadi itu sangat bukan wewenang kita. Wakil talqin pun tidak punya wewenang untuk memprediksi hal-hal seperti itu. Hati-hati, wakil talqin bukan makom torikat, tapi wakil talqin adalah lahan khidmat. Maka martabat pajejen dalam hal khidmat sama dengan ibu-ibu yang masak di dapur, sama dengan bapak-bapak yang ngepel di depan. Kamu lahan tugasnya ini, kamu lahan tugasnya ini. Begitu Pak. Tidak begitu datang wakil talqin. Wakil talqin aja. Mana kopi medok? Nanti nambah lagi. Mana kira-kira nu anyar kene salakin apa ya? Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya, maaf. Tidak bermaksud. Bukan. Ya. Bukan kepala suhu, bukan kepala seksi, bukan kepala bagian, bukan. Khodim saja, biasa saja. Paham ya? Anda kalau menghormati wakil talqin harus pakai batas. Sebab siapa tahu wakil talqinnya gila hormat. Dihormati overacting. Ya, hormatnya pakai batas. Maaf Pak Ustadz, Bapak wakil talqin saya hormati pakai batas ya. Kilometernya dibatasi pakai segel. Sebab nanti kalau terlalu dihormati nanti overacting. Kalau dia salah ingatkan. Waduh, ini adab torekat.
Tidak boleh mengatakan kenapa dan bagaimana kepada mursyid. Kalau kepada wakil talqin kayak saya, kelihatan sholat subuh kesiangan, ya udah colek aja, Pak. Bangun Pak Jejen. Jasad saya tidur tapi roh saya sedang di Mekah. Ngawur. Kaidah itu ada, tapi bukan untuk kelas orang kayak begini. Ya. Ini suka salah pakai kaidah, bajunya jenderal dipakai kopral. Kopral sedeng kamu. Paham? Tuh talqin. Setelah nahaonan dulu. Banyak mursyid. Kita tidak punya hak untuk mengatakan tidak ada mursyid lain, jangan. Orang lain tersinggung, Pak. Tersinggung. Yang disebutkan mursyid harus satu bagi seorang murid. Mursyidnya jangan banyak, satu saja. Kenapa satu saja? Supaya dituntun oleh satu yang memang sudah punya lorong kesananya sudah. Kalau ditarik sama yang ini sama yang sana nanti beda lorong gitu. Kecuali badanmu dibelah dua. Paham ya? Banyak orang mengaku mursyid, banyak. Di semua thariqah, kalau mursyidnya sudah wafat, pasti mengangkat. Atau ada cara. Biasanya yang diangkat adalah orang yang dianggap terbaik di lingkungan itu. Lamun mursyidnya kelas setengah, maka pelanjutnya kelas rapat gitu. Aduh, jangan jajan kok begitu. Wang, kewajiban saya ngomong begini. Situ tahu nggak urusan begini? Sudah tahu apa belum? Bagaimana bisa ngomong, tahu aja enggak? Saya diberitahu, maka saya harus memberitahu. Ya, ada. Saya datang sebagai pimpinan di Jawa Barat, saya datang ke satu perguruan tarekat. Dalam hati melihat, mana mursyidnya? Itu mursyidnya. Aduh Gusti, bujal katanya. Udud ngabuih. Salat duhur kaberangan. Dipuji mereji, disanyu ngamuk. Gusti mursyid. Halina aing terjadi nu kitu. Saya bukan mentertawakan. Saya punya fakta. Di satu perkumpulan banyak mursyid. Mursyid-mursyidnya ceramah. Yang satu marah-marah. Yang satu dongkel-dongkel. Ini hadir kan? Kiai Saleh juga hadir waktu itu. Senyum-senyum sama saya. Mursyid. Maaf. Dewan mursyid. Dengan hormat. Ya sudah. Jadi dia kalau mursyid dalam ilmu dohir asal memenuhi syarat 8 dalam ihya jadi mursyid dalam ilmu dohir. Kalau mursyid dalam ilmu thariqah ada syarat tertentu, antara lain dia harus sudah wusul kepada Allah. Tandanya wusul limpahan karomat. Lagi-lagi harus check and recheck. Sebab kita sulit membedakan antara karomat dengan istidraj. Si ini luar biasa, si A, si B luar biasa. Dua-duanya luar biasa, yang mana ini yang karomat, yang mana yang istidraj. Harus dipelajari latar belakang. Ternyata si A bisa menghentikan hujan mendadak karena dia memang punya wirid khusus untuk itu, bukan karomat. Itu ijabah. Ternyata kalau si ini tidak meminta berhenti hujan, tetapi dia pasrah kepada Allah. Karena situasinya memerlukan hujan terhenti, dia pasrah pada Allah. Allah menghormati dia. Allah hentikan. Ini karomat. Gak mudah ya membedakan istidraj karomat. Sebutlah bahasa muluk-muluknya. Si A terbang, si B terbang. Yang mana yang karomat ini?
Harus dilihat latar belakang lagi. Ya. Kalau ada harapan-harapan ingin bisa itu bukan karomat. Kalau karomat tidak menginginkan itu, yang ada ilahi anta maksudi. Ingin sampai kepada Allah, dibisakan manga atau dibisakan manga? Pernahkah pengarsa Abah menjanjikan sesuatu? Kalau mendoakan, bah ini gini, insyaallah lah pokoknya sing percaya we ka Abah. Asal ngerti we. Komo lamun asal ngerti. 1 juta lah. Jamin. Wah, eta geus lain mursyid kikituan. Pedagang doa itu namanya. Wabadain walau kasiron dastahar in tebelan patebelun wa in tipisan patipisun. Duit tebel, doa tebel, duit tipis, doa tipis. Kok pajejen tahu mantan? Ya, saya mantan. Mantan begituan. Salah apa enggak? Wah, disebut salah enggak enak. Sebut saja belum benar gitu. Kamil, mursyid saja masih ada tanjakannya, Mang. Ada mursyid, tapi tidak kamil yang saya sebut tadi. Saya bisa nunjuk nama, nak. Ngomong begini, saya tahu si anu, mursyid tapi bukan kamil. Tapi tidak etis, kode etik, ilmu nggak boleh takyir menjatuhkan nama baik orang. Ada kode etiknya, ada etikanya ilmu itu. Jangan sakarep sebrut. Yang penting ikhwan puas. Jangan karena kepuasan. Saya tahu. Di Jawa Barat ada sekian mursyid tapi bukan kamil. Ada sudah kamil dirinya. Tapi belum mukammil. Aduh, ya mas. Dirinya sempurna dan sudah diberi kemampuan untuk menyempurnakan orang lain. Bahasa gampangnya bisa nyieun wali. Gitu sugan porno seetik. Bisaeun anjeunna waliullah bisa nyieun wali deui. Tah mukamil teh ucuk. Semua. Yeah. Mun kitu mah atuh abdi bade daftar we abdi we wali daya. Wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum. Atau wali murid atau wali nikah silahkan. Da wali mah teu meunang ngaku. Wali mah teu meunang. Dia aku ku batur ge teu meunang kapangaruhan. Pengarsa Abah sering menyampaikan kepada saya kepersa Aang. Karomat tete euy. Paling segitu. Karomat tete euy. Jadi istinad. Umpama dengan saya dengan pengarsa Aang, Anda mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya disebut ku Anda, ini karomat ajengan jejen, karomat ajengan gawas. Pasti akan menjawab, sanes, karomah pengarsa guru. Kalau kita sebut, ini pengarsa Abah akan mengatakan, oh bukan, pengarsa Abah sepuh. Tuh. Abah sepuh ini karomat Abah sepuh. Oh bukan, karomat Syekh Tolha. Ayat tuduh, Syekh Tolha, karomat Syekh Tolha. Oh bukan, karomat Syekh Khotib Sambas. Karomat Syekh Khotib Sambas, oh bukan, karomahnya Syekh Samsudin. Terus tungtungna nepi ka Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Bakir terus, Syekh Jafar Shadiq. Lanjut ke sana, karomat Sayyidina Husain ya. Oh bukan. Karomat Sayyidina Ali. Ali ya. Oh bukan. Rasulullah ya. Bukan. Jibril ya. Allah rek nuduh ka mana deui. Cetruk tika Allah. Allah ya. Rek malikeun ka saha Allah. Sinekalkeun ka dinya.